Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast tengah, semestinya tempat membuang lelah. Oke, hari ini bersama saya Fieri yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada podcast episode kedua dari podcast tengah. Dan hari ini kita nggak sendiri, akan ditemani oleh narasumber kita. Dia mahasiswa KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan dia angkatan 22. Nanti kenalan sendiri apa tak kenalin nih? Oke, langsung saja kita panggil Sylvia Ma'ratus Solihah. Oke, selamat datang Sylvia. Halo guys. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Sehat. Ya, ini kita sudah bersama narasumber yang sangat terpercaya, kayak berita-berita aja ya. Dan ya, seperti biasanya kita di sini selalu membahas tentang gaya hidup, gitu. Gaya hidup tentang mahasiswa ataupun ya semualah narasumber kalau udah datang ke sini kita harus menanyakan tentang gaya hidup mereka. Oke, Mbak Sylvie sendiri mungkin bisa diceritain apa yang biasanya disukai, gaya hidup apa yang dilakukan ataupun hobi. Ya intinya sehari-harinya Mbak Sylvie lah. Kalau sehari-hari karena ya sekarang jadi mahasiswa ya paling kuliah pulang sih. Kuliah kalau ada tugasnya dikerjain, kalau nggak ada ya udah gitu. Terus paling kalau hobi itu sekarang lagi suka nonton film sih. Oh, nonton film. Tapi drama Korea. Hidup ya, drama terus ya itu. Kalau Terus apa lagi, Mbak? Kan gaya hidup kan nggak cuma tentang apa? Kesehatan. Ya tentang kesehatan juga kan salah satunya. Kalau di apa sih, makanan juga kan Makanan termasuk gaya hidup, masuk benar. gaya hidup. Nah itu biasanya kalau di makanan sih mungkin ya namanya juga masih remaja, jadi kayak suka makanan-makanan, ekspor makanan-makanan gitu, apalagi Benar. makanan-makanan yang pedes gitu Benar. kan. Gitu. Berarti sebelum datang ke sini ya, Mbak. Ya. Sylvie itu termasuk orang yang gaya hidupnya tuh explore makanan, terus tadi apa kesehatan itu juga sangat diperhatikan mungkin ya sama Mbak Sylvie gitu. Terus makanan apa yang menjadi favorit Mbak Sylvie sendiri? Kalau makanan tuh ya biasanya kalau misalkan lagi hawa-hawanya lagi dingin atau lagi apa, benar. itu kan biasanya sukanya yang seger-seger kan, yaitu kayak makanan-makanan yang pedes-pedes, entah oseng mercon ataupun makan sebelah kalau misalkan sama teman-teman pulang kuliah, apalagi kalau misalkan kuliahnya sore kalau nggak malam kan. Oh, itu berarti makan di sore atau malam kebanyakan ya? Iya. Makan pedas gitu. Kan soalnya terus. kan hawanya kan dingin kan, kalau Benar. kalau panas-panas kurang enak dong makannya. Tambah panas ya. Iya, nggak enak. Itu sih Mas Ferry. Untuk seblak sendiri itu biasanya pesan level berapa, Pak? Sebenarnya kalau level itu nggak berani tinggi-tinggi juga sih, karena ntar malah nggak nikmatin. Bener, kalau makan emang Iya, jangan kan? terlalu pedes sih emang. Gak Jadi- suka ini ya, terlalu pedes tuh ini rasa aslinya tuh hilang Iya, biasanya. benar. Kurang Itu enak. benar. Terus untuk gaya hidup selain makan nih, Mbak, mungkin gaya hidup itu ada pola tidur juga, terus Oh, olahraga iya. itu udah diterapin. Sebenarnya kalau ini pola tidur juga kayak karena suka nonton, kalau nonton kan misal drakor kan berepisode kan. Bener. Nah itu kalau misalkan satu lagi Wah, itu sampai bener. akhirnya kan udah tengah malam, nyampe akhirnya ya udah nanggung nyampe pagi. Nyampe pagi, Akhirnya ya. kayak gitu kan seringnya kalau misalkan lagi suka nonton banget gitu. Jadi ya itu tidurnya jadi nggak teratur. Nah. Terus kalau misalkan olahraga sebenarnya masih sih olahraga, walaupun lari berapa Putaran kos ya. ya kan Gitu. tetap aja membakar lemak kan. Terus tadi itu menyinggung soal makanan ya. Itu Mbak Sylvie sendiri pernah nggak sih Kak? Kan seblak tuh pedes, terus apa lagi tadi? Oseng mercon, terus apa lagi yang pedes-pedes lah, nggak tahu lah aku. Mie gacoan mungkin nggak tahu. Iya. Itu apa ya efek yang ditimbulkan setelah itu? Sampai Awal-awalnya nggak langsung itu kan, pasti kan apapun yang kita lakuin nggak langsung menghasilkan kan. Nah itu awalnya ya nggak kerasa Mas Ferry, kayak ya udah enak aja gitu, jadinya kan ngulang terus karena enak, sampai akhirnya
waktu itu tuh perutnya sering rasa sakit atau enggak kalau misalkan makan makanan yang pedes banget itu pasti kan kita diare ya, perutnya itu nolak gitu. Itu aja sih. Dan akhirnya ya sakit masuk RS. Jadinya berarti malah kena sakit ya? Iya. Nah nih teman-teman, efek dari gaya hidup yang memang orang-orang itu tidak merasakan mungkin ya. Selama dia menjalani mungkin makan pedas tuh enak, terus mungkin olahraga ataupun tidur itu nggak terkontrol gitu ya. Itu memang awal-awal itu memang tidak terasa, tapi efeknya nanti sampai ke penghujung atau dampaknya itu, puncaknya itu biasanya tidak kita ketahui gitu. Nah ini tadi Mbak Silvi bilang kalau akhirnya dia sampai sakit. Nah boleh kita tanya Mbak, apa yang dirasakan Mbak Silvi setelah mendapatkan sakit itu, dan nama sakitnya itu apa gitu? Yang dirasa sih waktu itu karena emang biasa sakit perut ya, tapi biasanya tuh cuma 1 hari 2 hari terus langsung hilang gitu loh, dibiarin aja. Nah kalau ini tuh kemarin kayak yang emang sakitnya tuh nggak hilang-hilang, nyampe dibuat gerak ataupun dibuat duduk, dibuat tiduran tuh sakit gitu loh, nyampe akhirnya ya udah apa sih, aku ceritakan sama ibu kalau misalkan kayak gini terus oh ya kata ibu ya udah nanti besok periksa. Ya udah setelah ibu bilang kayak gitu aku yain, tapi ternyata pas malam, tengah malam itu udah bener-bener rasa sakitnya tuh yang emang sakit banget gitu loh. Akhirnya aku minta tolong sama temen buat dianterin ke RS terdekat. Pas udah di sana cek lab, ternyata nggak didiagnosa apa-apa gitu loh. Nggak ada diagnosa sama sekali? Nggak ada, cuma ditanya pas mau pulang nih, cuma ditanya lagi kecapean apa enggak, lagi stres apa enggak. Aku mikirnya kayak kok nggak nyambung, kan yang sakit perut kenapa ditanya lagi stres atau enggak, lagi kecapean atau enggak gitu. Padahal udah berapa hari tuh? Mungkin mau seminggu lah. Udah sakit perut hampir seminggu? Soalnya kan ngerasa sakit itu dari malam minggu. Nah hari minggunya itu sempat muntaber, terus sempat demam juga, terus pas malamnya, malam Seninnya aku beli obat, dan itu mending walaupun nggak bener-bener hilangin rasa sakit itu. Akhirnya setelah diagnosa awal tadi tidak ada penyakit sama sekali, itu penyakit apa yang terus sebutkan dokter gitu? Enggak, jadi berarti emang dokternya tuh nggak bilang sama sekali nggak ada ya? bilang apa-apa, nggak bilang kalau misalkan ini sakit ini, enggak, cuma ya udah apa ya, cuma dikasih obat aja gitu. Obatnya itu obat mah apa? Obat apa itu? Obatnya obat lambung sih. Obat lambung ya? Obat lambung ada kayaknya, kalau nggak salah itu ada 2 obat lambung. Dan akhirnya nggak tahu gimana, akhirnya terkena usus buntu, benar sekali. Itu gimana ya rasanya, bener-bener mungkin dari pikiran terus tubuh itu kan udah kacau banget tuh, apalagi jadi mahasiswa rantau, nggak ada ayah ibu di sini, cuma ngandelin teman-teman. Gimana itu? Itu rasanya tuh kayak yang kalau perempuan cewek-cewek itu, nah itu perempuan awal lagi itu ya, itu kan biasanya kita tiap bulan kan datang bulan ya, haid gitu kan. Sebagian orang ada yang rasa sakit perut tuh kalau misalkan pas datang bulan. Nah rasanya tuh kayak gitu, bener-bener yang dikurus-kurus gitu loh perutnya. Jadi emang bener-bener yang sakit banget, nyampe itu aja nggak bisa tidur karena ya emang saking sakitnya. Nggak bisa tidur, makan susah, terus nggak BAB sih, susah BAB, kuliah pun nggak ya, keurus ya pastinya. Ya. Terus gimana tuh di kos tuh ada teman kos apa gimana tuh pas kejadian itu gitu? Ya waktu kejadian itu aku minta tolong teman, terus untungnya malam itu dia bisa, akhirnya ya itu dianterin ke rumah sakit. Terus ternyata nggak didiagnosa apa-apa, WhatsApp dong sama ibu lagi, ini udah periksa tapi nggak cuma dikasih obat tadi itu ya? Ya gitu. Sampai akhirnya kata ibuku ya udah besok pagi ini periksa lagi tapi sama mbak gitu, diperiksainnya tapi beda rumah sakit gitu.
yang lebih proper gitu ya, ya, yang dari lebih- segi alat dan lain-lain. ya. Akhirnya pas paginya itu dijemput sama mbakku, terus nggak langsung diperiksain karena kan itu kan dapat obat kan. Nah terus kata mbakku itu kayak ya udah ini obatnya diminum dulu selama sehari ini kan baru tadi malam, Benar. diminum dulu, kalau misalkan sampai besok nggak masih sakit nggak ngaruh ya udah kita langsung ke rumah sakit gitu. Tapi ternyata sampai malam itu malah sakit banget, malah tambah pusing tambah ini. Akhirnya ya udah dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Itu habis sakit itu loh. Sakit ya, Mbak? Habis sakit terus dikasih obat, dibawa ke rumah sakit itu kamu langsung nginep nggak? Apa? Iya, Oh, langsung dirawat langsung inap. nginep, langsung Berarti nginep. masuknya ke IGD ya? Iya langsung Oh, ke IGD. Dan ya tahu sendiri lah kalau rumah sakit itu suasananya gimana, udah Iya, ya kata campur rumah. aduk lah, intinya udah sakit usus buntu tadi, makan susah, tidur susah, akhirnya mau nggak mau tetap ya rawat inap demi kebaikan diri sendiri. Dan ya teman-teman tahu sendiri tadi Mbak Silvi pun cerita karena makan yang tidak teratur, jamnya juga nggak teratur ya. Jamnya nggak teratur. Nah, jamnya nggak teratur, terus makannya pedes lagi. Iya. Buat lambung apa nggak minta tolong itu lambungnya. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tidak ada diagnosa, dibawa ke rumah sakit selanjutnya. Itu rumah sakit apa, Pak? Rumah Yang selanjutnya itu? sakit Kedua itu? rumah sakit daerah Wirosaban. Oh, Wirasabar. Dan itu menjadi rumah sakit kedua. Yang setelah rumah sakit pertama itu tidak mendiagnosa bahwa Mbak Silvi tidak ada apa namanya gejala awal untuk usus buntu tadi. Nah, pas di rumah sakit ya, kan otomatis sama Mbak tadi ya. Iya. Walaupun sama Mbak pun kadang belum cukup untuk apa ya ngobati apa ya kesepian itu loh. Iya benar. Kadang masih mikirin orang rumah gitu ya, ayah, ibu, bapak, mama, nggak tahu lah intinya kalian manggil apa. Terus akhirnya di rumah sakit itu tadi Mbak Silvi itu apa ya penanganan terus perawatan dan lain-lainnya itu gimana? Jadi kan itu pagi, bener-bener pagi itu kan ke rumah sakit kan, diantar sama Mbak. Terus langsung pendaftaran, terus ke apa sih namanya, poli penyakit dalam. Oh, paling ya benar-benar. Langsung ke poli penyakit dalam itu. Nah setelah diperiksa, dokternya itu mendiagnosanya ada apa ya, ada yang salah di hati. Kalau nggak hati itu empedunya. Terus sampai ke situ, Mbak? Iya, karena kan waktu diperiksa dipegang kan perutnya, ternyata kan keras kan. Terus dokternya takutnya ini ada yang salah nih sama hati, kalau enggak empedunya gitu. Akhirnya dokternya itu menyarankan untuk ya udah dirawat inap aja, soalnya biar kita tuh bisa observasi ini tuh kenapa bisa kayak gini gitu. Akhirnya di situ kan cuma berdua, aku sama mbakku. Nah mbakku bingung dong, emang kan maksudnya belum pernah nih bocah rawat inap Oh, gitu bener. kan. Baru kali itu berarti ya? Iya, Pendidikan apalagi jauh dari rantauan. Akhirnya minta saran sama kakakku yang lain. Kita diskusi di grup WhatsApp. Terus ini gimana bagusnya kayak gini, ceritalah. Terus menurut mbakku yang pertama, jangan langsung dirawat dulu gitu. Oh, ada Iya. ini ya pertentangan di keluarga juga ya sebenarnya? Iya, jangan langsung dirawat dulu. Maksudnya kan kita nggak tahu ntar malah gimana. Tapi karena dokternya ngelihat aku pas itu udah kayak yang lemes banget. Lemes banget pasti. Lemes banget, jadi Pucat kan- ya? Iya. Pucat kan udah masih- nggak apa ya? Nggak bisa. Udah nggak bertenaga gitu. Oh, Akhirnya benar. enggak, ini harus dirawat sekarang aja gitu. Terus akhirnya setelah perdebatan kayaknya jam 11 siang lah kalau nggak salah, itu akhirnya dibawa ke IGD, Ah, iya, bisa. dikasih rujukan sama dokternya langsung untuk dirawat inap. Di situ karena mbakku juga maksudnya ada tanggung jawab lain, ada anaknya 2 sama dia ngajar, akhirnya apa ya, bilang kalau coba minta tolong sama temen biar ada yang nemenin, soalnya mbak mau pulang dulu, sedangkan itu juga kan belum dapat kamar kan, kita kan harus nunggu dulu Berarti tuh. posisi Mbak itu sebenarnya kerja ya? Mbak? Iya kerja, dia mau ngajar.
Terus akhirnya wah aku bingung, aku gimana nih, maksudnya nggak, ibu kan maksudnya nggak mungkin dong langsung iya langsung datang kan. langsung datang nggak mungkin, Terus harus ada akhirnya jalan dulu. ya udah akhirnya nunggu di IGD, terus aku minta tolong sama temanku lagi, Minta tolong untuk menemani gitu. ya untuk nemenin selama. Dan kita panggil temennya, ya enggak. Alina masuk ke enggak. Itu kemarin berarti emang buat apa ya, mengisi kekosongan hati ya berarti temennya ya. Karena emang udah deket ya berarti Pak sama temennya ini. Udah dari Dari apa? anu ya, bayi berarti. Ya enggak. Oh enggak. Dan tadi setelah menjalani apa ya, perdebatan di dalam keluarga, terus dokter itu menjalankan prosedurnya itu setelah berapa hari? Mbak Sylvie di rumah sakit itu? Masuk Jadi, rumah sakit itu? kan masuk IGD. Nah setelah masuk IGD itu nggak lama di ronsen, langsung ronsen. Oh langsung berarti ya? Iya. Langsung ditangani berarti? Langsung ronsen. Oh. Nah pas di ronsen ini itu kan berarti kan dirawat itu hari Jumat ya. Nah Sabtunya itu dokternya ke situ visit. Nah bilang hasil ronsennya itu nggak menemukan apa-apa, maksudnya kayak semuanya itu baik gitu loh. Kalau kayak kondisi paru-parunya juga baik, semuanya tuh baik gitu. Akhirnya ya udah besoknya lagi ntar tindakan USG. Nah, Coba USG. itu. Akhirnya Dari situ terus gimana? setelah itu kan tindakan USG itu berarti kan hari Senin Oh, kalau nggak Senin. salah. 2 Senin. hari itu. Itu disuruh puasa tuh, disuruh puasa dan dikasih obat biar apa bersihin organ-organ dalam kan. Nah setelah itu di USG, dan di USG itu juga nggak menemukan apa-apa, cuma didiagnosa infeksi saluran kemih. Akhirnya pas besokannya lagi dokternya visit kan, dokternya tuh ragu karena sakit sama hasil diagnosanya kok berbeda gitu, karena kan sakitnya kan di perut bagian atas sebelah kanan, tapi kok yang sakit tapi kok hasilnya tuh infeksi saluran kemih gitu loh, kan nggak nyambung. Nggak nyambung berarti. Akhirnya dokternya minta buat di CT scan, itu jalan terakhirnya. Berarti 3 kali ya? Iya. Apa tadi? Yang Ronsen, pertama ronsen nggak ada hasil, ya, terus USG ternyata infeksi saluran saluran kemih, kemih, dan yang terakhir malah CT scan. 3 kali. Ya terakhir itu CT scan, dan itu sama juga puasa dan itu sih yang jadi kan kita tuh CT scan tuh kayak masuk kayak apa sih, Kapsul itu ya? Iya, Kayak yang kapsul. yang kapsul itu. Di situ sebelumnya itu kan pakai infus kan. Nah infusnya ini kayak ditambah terus ya itu pokoknya di situ tuh yang sakit, di situ benar-benar sakit. Nyampe akhirnya pas besokannya hasilnya ketemu, ternyata kena invaginasi itu kalau kata dokter itu kayak perekatan usus antara usus halus sama usus besar gitu loh. Tapi ini tuh maksudnya kayak yang udah harus operasi, nggak ada jalan lain buat nanganin itu gitu. Dan akhirnya operasi. Ya. Setelah CT scan tadi. Ya Operasi itu bicara lagi berapa hari? enggak sih, Langsung. paginya. Oh besoknya berarti. Besoknya pas hari Kamis itu CT scan kayaknya kalau nggak salah hari Kamis. Kamis. Hari Masih ingat? Rabu. Oh, iya. Berarti itu tadi habis operasi. Ya pas operasi aja lah. Gimana? Pas operasi itu gimana itu rasanya? Pas operasi ya rasanya pasti takut lah, karena kan maksudnya belum pernah Bener. belum pernah Sama sekali ya? belum pernah Ya, Bang. maksudnya kayak dirawat selama itu aja tuh belum pernah, apalagi operasi gitu kan. Makanya ibu juga di situ kayak takut, kayak nanya kan ke dokternya, ini selain operasi tuh ada jalan lain nggak ya dok? Tapi nggak bisa, sama dokternya tuh ini kalau nggak dioperasi malahan ntar motongnya itu lebih banyak. Berarti ususnya dipotong? Iya harus dipotong, karena kalau enggak dia itu malah bakalan apa ya, Semakin menyumbat? enggak pokoknya bahaya, malah lebih bahaya. Terus tanya juga kan lah, kalau misalkan operasi ini ntar resikonya apa? Resikonya ya pendarahan, kalau enggak infeksi. Malah lebih bahaya ya?
kalau nggak dioperasi tadi. Kalau nggak dioperasi lebih bahaya. Terus Jadi, setelah dipotong fisik kerasanya gimana? itu enggak, Biasa aja apa? belum. Jadi kan itu kan kata dokternya kan kayak gitu waktu bincang-bincang mau operasi. Nah, setelah operasi itu biasanya kalau dari orang-orang yang operasi usus buntu itu katanya itu di apa sih, kalau orang operasi itu yang di Bedah. yang dibedah, kalau orangnya ini kena usus buntu biasanya kan di samping gitu loh, Oh, nggak di tengah. oh, Tapi karena dokter bedahnya ini juga ternyata ragu, oh. ternyata aku tuh sakit apa, akhirnya di bedahnya ini di tengah, jadi di bawahnya pusar tuh berdiri, nggak yang horizontal gitu. Saya dengar ceritanya aja udah merinding ya. Itu. Apalagi Mbak Silvi yang sudah merasakannya ya. Ya kalian Tuh, dengar cerita jaga Mbak Silvi kesehatan, ini kan? jaga kesehatan benar sekali. Terus habis operasi tadi itu otomatis sakit lah ya. Nggak Sakit. mungkin nggak sakit. Pasti sakit. Itu suasana hati itu gimana? Wah, dari masuk instalasi bedah sentral aja tuh udah kayak yang aku kuat nggak ya gitu, karena kan udah beda nih, udah Komen beda hawanya. nggak karuan lah ya Iya, pikirannya. nggak karuan, kayak ya Allah, aku bakal bisa nggak, bakal kuat nggak jalanin ini gitu. Sampai akhirnya operasi selesai, terus itu bener-bener kan dibius kan, setelah biusnya hilang itu tuh bener-bener yang sakit banget gitu. Sakit banget, kayak lebih sakit dari yang aku sakit perut sebelumnya gitu. Bener-bener sakit banget, buat kayak apa sih, ngobrol, buat ngomong aja itu susah. Oh iya, sampai Iya. sampai segitunya ya berarti. Susah. Terus berapa hari tuh? Pasti kayak kan itu operasi tuh. Mm, Terus suruh nginep otomatis. iya. Itu berapa hari untuk nginep sendiri di rumah sakit, rawat inap? Ya, itu kalau kan biasanya kalau di rumah sakit ada orang yang bersih-bersihin itu kan, bersih-bersih kamar. Suster ya? Bukan susternya, yang tukang bersih-bersihnya lah. Ada ya? Oh, berarti? ada. Nah, itu biasanya bilang kalau orang usus buntu itu biasanya cuma 3 hari pemulihannya. Oh, 3 hari. 3 hari pemulihan udah boleh Rawat pulang. inapnya ya. Oh, terus Berarti kan harusnya hari Senin udah bisa pulang dong, ya kan? Tapi ternyata itu malah hari Seninnya drop, bener-bener drop gitu. Panas dingin nyampe menggigil gitu, nyampe wah nggak karuan, kayak ibuku aja nyampe ya Allah, masa anak segini mau diambil gitu. waduh, Itu bener-bener sampai kayak gitu ya? iya, tapi Astagfirullah. bener-bener drop gitu, bener-bener drop kayak nafas aja, buat nafas aja susah. Oh iya, sampai Iya, buat nafas susah, terus panas dingin, bener-bener gak karuan. Di situ tuh ibuku bener-bener yang ya Allah, berdoa terus iya ya. berdoa terus kayak. Terus sama bapak juga di situ ya berarti? Enggak, bapakku udah di langit. Waduh, salah pertanyaan lagi aku. Ya, ini lanjut. Terus ya udah, itu hari Senin, malam Senin kan. Pas hari Seninnya itu ada kayak perawat itu, tapi yang kayak udah senior. Ya. Itu visi tuh, Bener. nanya kabar kondisinya gimana, terus disuruh belajar jalan, belajar Oh, kayak bayi lagi ya. ya kayak gitu, belajar duduk. Terus alhamdulillahnya pas hari Selasanya itu udah bisa jalan, udah mendingan lah, udah seger gitu. Intinya di hari Senin itu kayak dikasih cobaan sama Allah tuh, Oh, kamu kuat gak nih? Kalau kamu kuat ya berarti besoknya insya Allah dikasih ketemuan. Ya emang Selasanya terus udah bisa jalan, ngomong juga udah udah bisa. mulai enak gitu ya. Gak ada apa ya, rasa sakit-sakitnya gitu. Masih sebenarnya masih sakit, cuma Tapi gak separah sebelumnya. Iya. Oh iya. nggak separah sebelumnya. Dan akhirnya keluar rumah sakit di hari ke Hari kalau nggak berapa salah, hari di Rawat? kalau nggak 12 tuh 14. 14. 12 dan 14. Berarti di hari Jumat Sabtu. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Oh, Selasa itu baru Ya keluar. berarti 12. Dan langsung pulang ke Langsung pulang ke Sewon, Ke ke Sewon. rumah Mbak. Oh. Karena sama dokternya itu kan ibuku nanya, ini kalau misalkan dibawa pulang ke kampung, ke Brebes, Oh. itu boleh nggak dok? Tapi ternyata dokternya itu nggak ngizinin karena masih benar-benar masa Bener. pemulihan Oh. gitu. Takutnya ada apa-apa di jalan.
daripada tambah parah gitu ya. Iya, Iya sih. akhirnya ya udah di rumah Mbak selama 1 minggu untuk pemulihan. Ya, cukup menegangkan ceritanya ya. Saya pun merasakan kok ngeri banget ya sampai segitunya gitu. Jadi ya hati-hatilah intinya. Nah, kurang lebih itulah teman-teman. Jadi sepenggal kisah yang sangat bagi saya ngeri-ngeri sedep ya. Karena memang kayak udah ngerantau, cewek sendirian, nggak punya, ya kalau saudara ada, cuman kan agak jauh, apalagi udah punya Mbak Silvi ini udah punya anak, otomatis fokus ke anaknya itu lebih besar tuh. Dan ya di dalam surat Al-Quran pun disebutkan ya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, ini ceritanya Mbak Silvi ini patut kita jadikan pelajaran benar. Dan ya memang orang beriman itu selain karena obat sembuhnya, itu ya karena takdir Allah, karena kuasa Allah itu kita disebutkan gitu. Dan mungkin dari Mbak Silvi sendiri punya pesan buat teman-teman yang suka makan seblak. Ada. Ya itu ya guys. Kameramen kita ya. Terjaga kesehatan. Kalau makan itu ya diusahain boleh makan pedas tapi jangan keseringan karena itu tuh enaknya tuh cuma sesaat di lidah doang. Waduh. Gitu loh. Ya sakitnya itu kita tuh nggak mesti langsung sakit gitu kan. Nah itu jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar sekali. Jadi itu menutup dari kisah Mbak Silvi tentang sakitnya yang parah tadi. Sekian dari kami, dan ya mungkin kalau kalian penasaran besok langsung tanya Mbak Silvi langsung ya. Di sini tidak bisa lama-lama. Dari saya pun jika ada kurangnya mohon maaf. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode nggak tahu selanjutnya.